Pemerintah Kabupaten Gresik membangun area Islamic Center di atas lahan lebih dari 21.000 meter persegi. Tempat yang diresmikan pada bulan Ramadan 2024 ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berkumpul untuk berwisata dan juga meningkatkan pemahaman ilmu dan teknologi. Apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Sapa Jatim bersama saya Virgianti Kusuma. Dan saya sudah ada di Islamic Center Gresik bersama dengan orang nomor 1 di Gresik dan juga orang nomor 2 di Gresik. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Fandi Ahmadiani atau warga Gresik biasa menyapa dengan Gus Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gus, terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim. Dan saya juga ingin menyapa dengan, ini kalau warga mengenalnya sebagai Ibu Min Gresik atau Ibu Aminatun Habibah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bersama kami di Sapa Jatim. Nah, berbicara soal Islamic Center yang merupakan salah satu program dari Nawakarsa Gresik Barokah. Ini apa sih Pak sebenarnya yang melatar belakangi untuk pembangunan dari Islamic Center ini? Ya, masyarakat Sapa Jatim, jadi kita berdua, saya dan Bu Wabub ini melihat ada sebuah bangunan yang belum terselesaikan waktu tahun 2019-2020 ini belum selesai. Kemudian masih banyak tali ulur isu dalam pembangunan Islamic Center ini. Di sisi lain pro kontra itu kan pasti ada, tetapi kami melihat struktur bangunan ini sudah dibangun dan banyak biaya yang sudah masuk di sini. Sedangkan kami melihat anggaran yang sudah masuk ini, kami melihat kalau ini tidak dilanjutkan, maka kami sangat melihat kerugian atau pajak atau bahkan APBD yang kita miliki otomatis terbang sia-sia karena sudah ada banyak anggaran yang sudah masuk dan terbengkalai. Dan kami berdua langsung konsultasi dengan aparat penegak hukum, kejaksaan, saya koordinasi dengan Pak Kajari koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan kami diberikan petunjuk untuk melihat anggaran ini di audit, kemudian setelah diaudit baru kita boleh melanjutkan, dan alhamdulillah kita bisa meneruskan proyek. Apakah ada analisa kebutuhan sosial di masyarakat untuk melanjutkan proyek ini? Ya, kami hanya berpikirnya gini, Mbak. Bayangkan saja ada anggaran puluhan miliar di sini. Puluhan miliar ini bersumber dari pajak PBB, pajak masyarakat yang sudah dibayar dan terbengkalai. Ini yang sangat kami prihatin. Dari situ kami melihat substansinya bahwasanya ketika anggaran ini tidak macet, terbengkalai, maka kami berdua mereview kembali perencanaan Islamic Center, apa saja yang ada kajian perencanaan ini kita review, otomatis ada pendampingan dari penegak hukum. Akhirnya kami rubah sentuhan-sentuhan sedikit dan kita jadikan satu buah bangunan ini menjadi masjid dulu. Kan ada 3 struktur bangunan yang belum terselesaikan di sini. Alhamdulillah kita sudah menempati masjid yang akan kita launching ini. Ini kalau nggak salah termasuk dalam Nawakarsa Gresik Barokah. Bisa dijelaskan terkait hal itu? Ya, jadi ketika kita setelah dilantik kita menyusun RPJMD. RPJMD kami adalah 9 Nawakarsa. Salah satunya adalah Nawakarsa Gresik Barokah.
Gresik Barokah ini tentu kami menyusun Nawakarsa ini dengan tujuan bahwasanya sumber daya manusia Kabupaten Gresik menjadi insan yang berakhlakul karimah. Tentu kami membangun sebuah prasasti atau itu juga berkaitan dengan kultur budaya yang ada di Kabupaten Gresik. Dan saya juga ingin bertanya kepada Ibu Min. Bu Min, ini kan dengan memulai kembali pembangunan Islamic Center yang sebelumnya sempat terhenti pembangunannya, tentu juga membawa kesan positif kepada masyarakat gitu ya, bahwa pemerintah yang sekarang ini memang sangat ingin membangkitkan kembali kebutuhan masyarakat yang sudah ada. Apa dampak positifnya apabila ini kemudian proyeknya sudah jadi dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Kalau melihat namanya kan memang Islamic Center, itu pusat peradaban Islam yang nanti dikembangkan di Kabupaten Gresik ini ada di sini. Nah, nanti ada 3 bangunan ini. Yang pertama ini kan sudah jadi masjid. Kemudian yang kedua nanti ada Gresik Universal Science yang nanti akan ditempatkan sebuah untuk edukasinya anak-anak muda, juga para pelajar yang nanti bisa jalan-jalan ke sini sebagai tempat pariwisata lokal, kemudian bisa digunakan untuk pembelajaran, bisa digunakan literasi. Nah, ada rencana bahwa nanti Dinas Perpustakaan akan menempatkan foto-foto kegiatan-kegiatan Kabupaten Gresik selama berpuluh-puluh tahun itu nanti dipamerkan di sini. Yang kemarin sempat dipamerkan di Pemda. Nah, itu akan dipamerkan di sini juga. Nah, ini tentu saja nanti akan membawa dampak kepada masyarakat, pengetahuan tentang Kabupaten Gresik. Di samping nanti mereka jalan-jalan ke sini. Baik, saya ingin mengulas lebih spesifik lagi mengenai dampak positifnya tentunya bagi perkembangan spiritual dan juga intelektual. Bisa diceritakan lagi, Ibu, terkait pembangunan Islamic Center dan juga ada Universal Science dan juga ada panoramik itu ya, menara panoramik. Jadi di Kabupaten Gresik ini kan kota santri, otomatis kata agama Islam itu sangat melekat pada budaya masyarakat. Oleh karena itu, ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan keislaman yang ada di daerah selatan. Karena daerah selatan ini juga dibutuhkan sebuah kegiatan-kegiatan keislaman juga. Kemudian yang seperti yang saya ceritakan tadi, nah untuk Gresik Universal Science itu nanti ada kegiatan keilmuan yang masa kini. Jadi Museum untuk Art. Anak-anak yang sekarang ini, jadi nanti ditempatkan internet, kemudian nanti anak-anak kita bisa berkreasi di sini. Seperti yang ada di mana Pak Bupati, Singapura kemarin. Nah, yang ada di Singapura itu anak-anak nanti berkreasi, nanti kemudian dimasukkan, nanti langsung bisa melihat hasilnya. Nah, ini kan nanti akan menarik kepada anak-anak kita. Jadi jadi kita itu berpikir gini, Pak. Pemerataan pembangunan di wilayah Gresik ya. Kalau di wilayah utara banyak pembangunan skala besar, industrialisasi dan lain sebagainya. Kemudian di perkotaan kemarin ada Bandar Gresik yang menjadi sebuah ikon baru Kabupaten Gresik. Sebetulnya membangun kawasan heritage Gresik yang sudah eksis di masa lampau. Nah, agar tidak ada ketimpangan pembangunan di wilayah selatan, akhirnya kami ini memutuskan untuk melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah selatan, khususnya di Kecamatan Balung Panggang ini, Islamic Center dengan sentuhan yang kita sinkronkan dengan Nawakarsa kita. Tadi Bu Abu sudah menyampaikan ada masjidnya, kemudian ada Museum Art, Gresik Universal Science itu Museum Art, ya minimal mirip-mirip kayak di Singapura. Kemudian ada literasi, ada perpustakaan,
bisa nampilkan foto-foto Gresik masa lampau dan lain sebagainya lah. Artinya masyarakat Gresik Selatan juga punya ikon di sini nanti. Jadi setiap wilayah menjadi sebuah destinasi masyarakat Kabupaten Gresik. Oke, saya ingin membahas mengenai keterlibatan masyarakat, tetapi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim dan masih dari Islamic Center Gresik. Saya juga bersama dengan Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmadiani, dan juga Ibu Aminatun Habibah yang merupakan wakil Bupati Gresik. Bapak, Ibu, saya tadi sudah menanyakan soal pembangunan dari Islamic Center. Saya ingin kembali bertanya ke Ibu Aminatun Habibah atau Bu Min. Bu Min, ini kan pembangunan tentunya diharapkan ada partisipasi dari masyarakat juga. Bukan hanya pemerintah yang bekerja, tetapi ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik? Nah, ini kan masjid. Masjid itu tentu saja ini untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat maka yang mengisi yang ada di sini tentu saja masyarakat. Jadi nanti Terlibatan masjidnya, imamnya, semuanya adalah masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar nanti bisa datang ke sini. Ini kita mulai nanti tarawih di sini. Nanti selanjutnya nanti masyarakat yang akan melanjutkan. Nah, itu diharapkan nanti kalau banyak masyarakat ke sini kan nanti ekonomi juga nanti bisa berjalan di sini juga. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Bupati. Pak Bupati, Islamic Center ini kan digadang-gadang bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat wisata, tempat edutainment bisa dibilang seperti itu ya. Bisakah Islamic Center ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? Tentu itu menjadi harapan kami bersama ya. Menjadi sebuah harapan pemerintah Kabupaten Gresik yang mana setiap kebijakan yang bersifat pembangunan prasasti punya dampak yang signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di sekitar. Otomatis memberikan dukungan, dorongan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, Mbak. Contoh suatu misal, ternyata pemerintah Kabupaten Gresik hari ini sedang fokus membangun Islamic Center ini. Ada bangunan apa ini? Otomatis di samping proyek ini pasti ada muncul warung, muncul rumah makan atau warung-warung makan atau pujasera. Lah ini akan tumbuh dengan sendirinya. Lah ini juga harapan kami, Islamic Center ini tidak hanya menjadi sebuah simbol masjid saja untuk tempat beribadah, tetapi itu tadi ada edukasi, tempat pariwisata digital, kemudian literasi dan lain sebagainya. Dan yang kami mengejutkan bagi kami adalah ada surprise dari Pemprov Jatim. Pemprov Jatim itu kami diundang Ibu Gubernur, waktu itu masih Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau melaunching bis Trans Jatim ya Bu Abu Binge. Yang melewati depan. Betul, sini. Trans Jatim dengan tema pariwisata lokal. Di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ada wisata Longowangi ya, kayu putih itu. Otomatis Bu Gubernur ini menyediakan transportasi massal, transportasi umum menggunakan Trans Jatim yang melintasi Islamic Center ini, melintasi Gresik Universal Sign ini. Akhirnya kami langsung merasa, wah ini sangat sinkron sekali. Ada dua wisata lokal yang ada di Jawa Timur, baik itu di Lengowangi di Mojokerto, di Kabupaten Gresik di Kecamatan Balong Panggang ada Islamic Center dan Gresik Universal Sign. Di depannya kita bisa melihat ada halte tersebut, maka masyarakat Jawa Timur bisa berkunjung di sini. Baik, nah untuk kedepannya bagaimana Pak Bupati melihat proyeksi dari Islamic Center, kemudian
panoramik menara itu, kemudian satu lagi juga Universal Science? Tentu kami terus berusaha bersama-sama dengan teman-teman DPRD ya, bahwasanya baik dukungan politik anggaran, keseriusan kami dalam memberikan perencanaan. Pak Bupati dan Wakil Bupati ini mau ngapain sih bangun Islamic Center ini, untuk apa sih lah, terus bagaimana kedepannya. Nah, ini kami terus duduk bersama dengan teman-teman DPR. Awal kita bangun masjid ini dulu. Masjid menjadi simbol bahwasanya kami berkomitmen pemerataan pembangunan baik itu di wilayah selatan, utara, dan juga tengah. Kemudian ke depan kami bangun Gresik Universal Science, yang mana ini akan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda di wilayah selatan ketika ingin berkumpul, ingin mengakses museum digital, tidak usah jauh-jauh ke Singapura atau dan yang lain-lain, sudah bisa main di Malung Panggang. Kami juga terus memberikan informasi ke teman-teman DPR. Ini loh yang akan kita bangun, termasuk literasi. Kita terus mendorong minat baca di wilayah selatan, karena kita tahu masalah indikator literasi ini kita masih sangat rendah. Kalau kita disiapkan tempatnya yang nyaman, view-nya sawah, panorama yang begitu indah, bukunya eksis, saya yakin daya baca di masyarakat di wilayah selatan juga akan terus menjadi bagus. Ditambah lagi sekarang kan kurikulum merdeka. Iya. Jadi kurikulum merdeka itu membutuhkan minat anak-anak sesuai dengan lingkungan yang ada. Nah, ini nanti dengan adanya lingkungan yang ada di sini, maka nanti anak-anak bisa menerapkan apa yang menjadi keinginan mereka dalam mencari ilmu untuk bisa mengembangkan diri melalui Islamic Center. Baik, saya ingin bertanya lagi ke Ibu Min. Bu Min, bagaimana visi dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengembangkan Islamic Center ini di masa mendatang? Sesuai dengan visinya kita, yaitu untuk Gresik yang berkemajuan dan berakhlakul karimah, maka kami berharap masyarakat Kabupaten Gresik nanti bisa semakin mengembangkan diri dalam keilmuan, dan nantinya tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat ini sesuai, yaitu yang tadi itu berakhlakul karimah, itu menjadi masyarakat yang baik, sejahtera. Baik, saya kembali lagi ke Gus Yani. Gus Yani, ini masyarakat sudah mendengar belum soal Islamic Center ini? Apakah sudah ada warga Gresik yang rutin berkunjung ke sini? Ya, Islamic Center ini tidak menjadi hal yang baru ya bagi masyarakat Gresik, tetapi ketika Islamic Center yang dibangun pemerintah ini maksudnya seperti apalah, ini kita mulai. Jadi kita sudah mulai menjelaskan perlahan-lahan, ini membangun masjid, kemudian nanti tahun ini insya Allah anggarannya sudah siap, sudah didukung oleh teman-teman DPR di Dinas JKPKP. Yang struktur bangunan yang belum terselesaikan itu akan kita jadikan satu museum digital. Kita kemarin sempat berkunjung, cari referensi di Jakarta, di Malang, kemudian di Singapura, museum digital itu seperti apa sih. Banyak nanti anak-anak sekolah SD, madrasah, SMP, sanawiyah, aliyah atau MTS semuanya nanti biar bisa berkunjung ke sini gitu, Mbak. Lah, ini yang menjadi semangat kita, artinya pengembangan budaya Islam tidak selalu bersifat kolonial, tapi ada modernitas. Tidak bersifat tradisional ya, benar. Baik, saya ingin masih bertanya soal Islamic Center di Gresik ini, tetapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim dan masih dari Islamic Center Gresik. Saya masih bersama dengan Bapak Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmadiani dan juga Ibu Wakil Bupati Gresik, Ibu Min Gresik atau nama lengkapnya adalah Ibu Aminatun Habibah. Ya. Tadi saya sudah sempat bertanya soal Islamic Center ini memiliki visi yang luar biasa ke depannya ya. Tetapi ada 2 bangunan yang saat ini masih terus diselesaikan ya. Ada 2 bangunan selesai lagi. Itu yang mana yang universal science, kemudian yang mana yang panoramik, Pak Bupati? Ya, yang sebelah kiri, yang belakang masjid ini ada 2 bangunan. Yang sebelah kiri ini yang rencananya untuk museum digital Gresik Universal Science tersebut. Kami punya harapan bahwasanya nanti seperti kawasan Bandar Gresik menjadi kawasan wisata buat anak-anak pelajar berkunjung di sini, edukasinya dapat, museum digitalnya ada, mengenal tokoh-tokoh Gresik juga bisa di sini lah seperti itu. Kemudian di samping sebelah kanannya ada rencananya ada food courtnya, ada perpustakaannya. Jadi minat bacanya di wilayah selatan juga terus meningkat, didorong dengan internet yang kenceng. Artinya anak-anak muda itu biar wah enak cari internet di Islamic Center aja ada ya fasilitas yang cepat. Artinya ada co-working space buat anak-anak muda di wilayah selatan. Dan masjid ini sendiri karena ini lebih dahulu kita selesaikan dan kita resmikan pada bulan Ramadan ini pas tepatnya di hari jadi ulang tahun Kabupaten Gresik dan tepatnya di malam peringatan malam Nuzulul Quran. Dan kami berdua sepakat dengan seluruh kepala dinas bersepakat bahwasanya ini untuk dedikasi kita, penghargaan terhadap Bupati periode 2009 sampai periode berapa Bapak Kiai Haji Roba Maksum yang sudah mendahului kita, sudah meninggal, dan ini kita dedikasikan ke beliau dengan dukungan masyarakat dengan memberi nama masjid ini menjadi Masjid Kiai Haji Roba Maksum Balong Panggang. Ini bentuk dedikasi kami untuk para pendahulu-pendahulu kita. Ini kan bertepatan dengan ulang tahun Gresik. Apakah bisa dibilang ini juga hadiah untuk warga Gresik? Ya, bisa jadi seperti itu, dan insya Allah orang Gresik sudah tidak asing dengan tokoh Kiai Haji Roba Maksum yang dulu pernah menjabat bupati yang sudah meninggal mendahului kita. Dan ini sangat didukung oleh masyarakat di wilayah Balong Panggang dan sekitarnya. Baik, saya ingin beralih ke Ibu Min. Ibu Min ini kan luar biasa ya, terus dikebut untuk penyelesaiannya. Kira-kira selesainya targetnya kapan Ibu? Tahun 2024 ini, insya Allah. Selesai, insya Allah. Jadi anggaran tahun 2024 ini untuk penyelesaian Islamic Center insya Allah selesai. Kemudian untuk 2 gedung lainnya kapan mulai? Selesai tahun ini juga. Anggarannya sudah ada. Tahun ini anggarannya sudah tinggal pelaksanaannya mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini selesai. Oh, jadi memang sengaja dikebut untuk masyarakat dinikmati. Betul. Tahun ini ya. Baik. Betul. Apa kira-kira yang kendala yang mungkin ditemui? Karena ini kan mepet sekali pengerjaannya, tapi kalau kita lihat rangka gedungnya kan luar biasa besar. Kendalanya minta dukungan dan doa saja dari masyarakat seluruh Kabupaten Gresik dan juga support dari semua dinas dan lain sebagainya. Karena kan masyarakat itu pasti butuh apa sih yang dibangun ini, nanti ada apa, penasarannya ada, harapannya ada, dan kita butuh dukungan doa, support agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan tuntas pada waktunya, Bu Abung. Ya. Baik, saya ingin tanya lagi ke Bu Min. Bu Min, kapan kira-kira masyarakat bisa mulai menikmati fasilitas ini? Sebetulnya masyarakat sudah sebelum ini sudah sering jalan ke sini lah. Anak saya lihat foto-fotonya anak-anak sekolah itu sudah sering tuh menghabiskan waktu di sini. Nah ini setelah ini ya monggo masyarakat mau menikmati ini kan
masjidnya sudah dibuka, bisa digunakan untuk tarawih. Katanya ini tarawih ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Ramadan kemarin, tapi kita resmikan sekarang. Artinya ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Tinggal hari ini adalah memang pengumumannya lah istilahnya untuk masyarakat itu. Baik, saya ingin tanya-tanya soal peresmian, Pak Bupati. Ini peresmiannya tampak gebiar sekali, bahkan mengundang Gus Miftah ya, yang secara nasional juga sangat dikenal. Ya, jadi tepat karena ini kita memperingati dalam rangkaian HUT Kabupaten Gresik, kemudian memperingati Nuzulul Quran pas di bulan Ramadan, sengaja kita resmikan di bulan penuh berkah ini dan sudah kami sepakat bahwasanya namanya juga sudah kita berikan penghormatan kepada bupati yang mendahulu kita yang sudah kebetulan sudah wafat, dan insya Allah kita resmikan sekarang ini. Buat masyarakat Gresik, Mojokerto atau di sekitar Jawa Timur, monggo silakan kalau kepingin sholat Idul Fitri atau sholat tarawih di sini, monggo silakan. Dan saya yakin buat foto-foto keluarga yang hari ini foto menjadi Instagramable ini yang menjadi hal yang menarik di era sekarang. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Gresik secara umum? Tentu kami terus berupaya mengajak kepada masyarakat Gresik bahwasanya mohon doa dan dukungannya. Kami berusaha membangun pemerataan pembangunan baik itu di wilayah selatan, di wilayah utara, tidak hanya di perkotaan, dan mudah-mudahan Islamic Center yang di wilayah selatan menjadi sebuah simbol ikonik Gresik di wilayah selatan. Monggo silakan, kami merasa bahagia ketika pembangunan yang sudah kita bangun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Baik, saya juga ingin menanyakan yang terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Gresik, Bu Min? Bahwa pembangunan Islamic Center ini adalah dari masyarakat Gresik, sebesar-besarnya untuk masyarakat Gresik. Baik, terima kasih Gus Yani, Bu Min sudah meluangkan waktu untuk Sapa Jatim Kompas TV. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Mbak. Dan saudara, saya Firjianti Kusuma pamit undur. Kita bertemu lagi dalam Sapa Jatim episode selanjutnya. Sampai jumpa.